Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina selaku pengajar praktek. Saya hari ini bisa datang. Ibu Nadia juga terima kasih sudah bisa berhadir di sini. Kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu Rina ini rekan saya, Ibu Nadia yang melaksanakan proses observasi di kelas kemarin yang saya observernya seperti itu Bu. Jadi beliau ini kemarin itu sudah melaksanakan pra sama saya, kemudian juga sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dan saya amati seperti itu Bu. Jadi kemarin di kelas 11 TKIB ya Bu ya. Ya, 11 TKIB. Untuk kegiatan hari ini lanjut ke paskanya ya Bu ya. Mohon bimbingan Ibu selaku pengajar praktek dalam kegiatan hari ini ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Arina. Sekali lagi juga salam kenal dan terima kasih banyak buat Ibu Nadia bahwa hari ini sudah menyediakan waktunya kembali untuk mengikuti pendampingan individu atas nama Ibu Arina. Di sini saya sudah melihat kemarin di dalam video tersebut Ibu Arina juga sudah melaksanakan praobservasi bersama Ibu Nadia, juga sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu Nadia untuk mengajar. Nah, jadi hari ini saya mewakili Ibu Arina untuk mengucapkan terima kasih dan mohon kerjasamanya untuk Ibu Arina melaksanakan pasca observasi Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga lancar Ibu Arina untuk melaksanakan pasca observasi. Mungkin silakan lanjutkan. Iya. Baik Ibu Nadia, terima kasih lagi semua kesempatannya. Boleh kita lanjut obrolan hari ini ya Bu ya. Nah, jadi kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi, kemudian melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang saya lihat Ibu ya. Sebelum saya menyampaikan ini hasil observasi saya, bagaimana nih perasaan Ibu ketika itu? Perasaan ketika diobservasi ya. Awalnya jujur saya agak cemas, khawatir apa nanti observasinya akan seperti yang biasanya. Takutnya kan kalau seperti biasanya itu saya biasanya gugup, merasa diawasi, tapi ternyata saat dijalani itu ya saya merasa enjoy, tidak merasa tertekan juga, alhamdulillah. Kalau perasaan hari ini gimana Ibu? Perasaan Ibu sendiri hari ini? Kalau hari ini kan pascanya ini ya, memang hari ini kan kita akan evaluasi juga, jadi saya antusias Ibu mau tahu bagaimana kelanjutannya. Iya betul Bu. Jadi kegiatan pasca ini memang tujuannya kita umpan balik atau refleksi ya Bu ya dari hasil kegiatan kita yang ada pelaksanaan di kelas tentunya seperti Bu. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini bincang tuh untuk itu ya Bu ya. Nah, selama kemarin Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya sudah ada beberapa catatan Ibu ya. Sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, boleh saya bertanya beberapa hal Ibu ya? Iya silakan. Iya. Nah, dari proses pelaksanaan di pembelajaran di kelas kemarin, kalau kita rating ya Bu ya, dari 1 sampai 10, posisi berapa Ibu? Di posisi berapa? Untuk pelaksanaan dalam menyiapkan, mengembangkan pembelajaran yang efektif, kondusif seperti itu, dalam hal itu. Kalau 1 sampai 10, sepertinya saya berada di 8 mungkin. 8 ya, 8. Karena memang saya sadari ada beberapa yang terlewat, beberapa hal yang tadi terlewat tidak saya lakukan, dan ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan sepertinya. Di posisi 8 berarti Ibu ya. Kalau 8 saya lihat tuh berarti ada yang sudah Ibu laksanakan, namun juga ada yang belum atau belum maksimal. Boleh menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan apa aja? Kalau sudah itu yang pasti saya pembukaan sudah ada, muatan KSE juga ada beberapa saya masukkan di situ, kemudian penerapan strategi sudah juga, sama penutup sudah juga, memang ada beberapa yang
yang ini tadi yang sudah ya Bu ya. Sudah, gitu. Kalau yang Ibu rasa belum nih, jadi Nah. berada di posisi 8 nih menurut Ibu apa Ibu? Yang belum itu memang walaupun di awal saya ada mengingatkan disiplin positif, cuman di proses pembelajarannya itu tidak terlalu saya tegakkan gitu, seperti mereka yang mungkin kurang kondusif atau apa itu tidak saya teruskan, tidak saya ingatkan lagi positifnya. Kemudian juga itu di awal itu tujuan pembelajaran itu tidak saya sampaikan secara langsung. Ini loh tujuan pembelajaran itu saya lupa itu. Pas di tengah tuh saya baru ingat, jadi ya gitu, secara implisit aja jadinya gitu. Ya, betul. Ya kalau saya lihat ya Bu ya, jadi memang dari di awal pas pembukaan Ibu Nadia memang kelupaan ya Bu ya menyampaikan tujuan. Tapi saya amati pas agak ke belakangan, Ibu Nadia mungkin menyadari dan Ibu sampaikan setelah itu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya bisa tercover ketika itu sampai saat itu. Ya, oke. Lanjut ya Bu ya. Tadi dalam hal membuat situasi kelas yang kondusif ya Bu. Selanjutnya kalau menurut Ibu sendiri dalam hal memfasilitasi belajar anak bagaimana? Ya, memfasilitasi belajar itu saya rasa saya sudah cukup mendampingi peserta didik. Kalau mereka ada kesulitan atau apa, saya langsung mendampingi mereka juga. Sama juga untuk yang pembelajaran berdiferensiasi, itu saya sudah menyediakan ada kontennya juga kan, materinya beda-beda juga. Kemudian kalau yang prosesnya kan mereka itu beda-beda kan yang dipraktikkan. Bahannya itu beda-beda, jadi tidak yang satu harus ini semuanya sama, tidak. Sama juga waktu produknya itu bebas juga, mereka mau presentasinya bagaimana, pakai poster apa yang dikumpul ke sayanya ini, walaupun presentasinya sama semua presentasi gitu. Jadi untuk memfasilitasi belajar anak yang beragam sudah dilakukan ya Bu. Iya, itu memang sudah sama nih dengan catatan saya. Terlihat kemarin juga Ibu kan untuk diferensiasi konten, ada Ibu kirim foto, ya kan, kirim video. Menurut saya itu sudah hal yang bagus ya Bu ya. Perlu nanti Ibu kembangkan lagi atau tingkatkan lagi supaya lebih maksimal. Namun sejauh kemarin yang saya lihat juga sudah bagus ya Bu ya. Oke, itu tadi untuk memfasilitasi belajar anak ya Bu ya. Kemudian kalau untuk dari strategi yang Ibu gunakan bagaimana menurut Ibu sendiri? Strategi pembelajaran yang Ibu gunakan? Kalau strateginya sih menurut saya sudah cukup saya terapkan juga. Ya walaupun memang ya kekurangannya tadi yang tadi saya kurang terawasi. Kemudian kalau asesmennya kali ya. Asesmennya ya Bu ya. Tadi Bu Nadia sudah menyampaikan strategi Ibu lakukan ya Bu ya. Jadi tadi ada yang diawali dari diskusi, kemudian praktek ya seperti itu Bu ya. Terkait asesmen pun sesuai dengan catatan saya, Ibu Nadia sudah melakukan asesmen yang saya lihat kemarin yang Ibu sampaikan tadi sama ya Bu ya. Ada asesmen untuk kerja, kemudian ketika siswa praktek atau sikap dan produk hasilnya ya Bu ya. Saya rasa itu sudah sangat bagus ya Bu ya, dan sudah Ibu bisa lakukan dengan baik seperti itu. Kemudian Ibu saya lihat juga sama dengan Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah dapat memfasilitasi murid dengan agak aktif tadi Bu ya ketika mereka praktek atau diskusi seperti itu Ibu. Nah, dari proses pelaksanaan pembelajaran tadi ada apa nih rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Rencana tindak lanjut ya, ini kalau untuk yang sebelumnya rencananya memang saya nanti menguatkan lagi kepada mereka bahwa memang penerapan disiplin positif ini perlu dikuatkan bagaimana supaya peserta didik itu sadar dari dalam diri mereka bagaimana membentuk motivasi fisik mereka. Jadi memang saya harusnya melakukan pendekatan lebih kepada mereka supaya ya dapat terlaksana tadi yang kesepakatan kelas kami bersama tadi. Dia evaluasi nanti apa sih yang mereka perlukan pelajaran mereka juga kan. Kemudian itu juga bisa positif ya Bu ya. Mulai tadi Bu juga saya melihat juga buat media ya Bu ya, medianya ya. Bagaimana terkait medianya Bu?
Ya kalau media kan memang karena belum sama sekali, yang pasti saya rencananya akan membuat media minimal ya presentasi, atau kalau bisa saya inginnya nanti bikin video interaktif supaya ya ada umpan balik dari siswa secara apa mereka dengan menyenangkan begitu, atau dengan nyaman gitu melihat Iya. videonya. Ya, jadi kalau tadi saya temukan Ibu ya, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan tadi penguatan disiplin positif, ketika disiplin positif di kelas, dan pengembangan media ajar ya Bu ya. Ibu tadi menyebutkan ingin membuat video interaktif ya Bu ya, seperti itu. Namun harapannya tentu tidak hanya berupa video ya Bu ya, Ya. Takutnya nanti kan murid Ibu ada yang suka yang lain. suka membaca, Iya. ya mungkin mereka kalau melihat video mereka biasa aja. Iya. Jadi kalau yang suka baca nanti kita fasilitasi juga dengan Media yang lainnya Bu ya, itu dan kondisi lah Bu. Iya, bagus sekali Bu. Jadi tentunya Ibu apa yang Ibu lakukan, Ibu buat itu tentunya berdasarkan pada keadaan atau keragaman murid seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Bu ya. Tadi terkait pengembangan yang Ibu lakukan kan ada disiplin positif dan pengembangan media ajar. Kemudian dari disiplin positif sendiri itu Ibu tujuan yang hendak Ibu capai bagaimana Ibu? Apa yang ingin diinginkan seperti itu? Disiplin positif ya supaya mereka supaya mereka lebih disiplin saat belajar, sama juga supaya pembelajaran yang mereka jalani ini menyenangkan, supaya mereka tidak bosan segala macam. Jadi pas belajar itu mereka nyaman. Jadi suasana di kelas itu jadinya lebih menyenangkan ya. Mungkin kalau sebelumnya kan mungkin ada yang bosan kayaknya, jadi supaya nanti tidak terlihat bosan, tidak sampai mereka bosan lah gitu. Jadi kita ubah suasananya supaya kalau ukuran keberhasilannya gimana bagaimana? Tentunya kan kita punya patokan atau apa gitu kan ya Bu ya. Kalau ukurannya yang pasti kalau mereka terlihat menyenangkan lah, senang aktif gitu ya, senang aktif ya, tidak pasif mungkin gitu. Itu ya hasil seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah tentunya juga Bu ya ada hal-hal pendukung biasanya yang ini. Apakah itu perlukan pendukung atau bentuk apa kalau misalkan ada hal pendukung yang Ibu perlukan? Kalau bentuk dukungan yang saya perlukan itu karena sebelumnya mungkin pengetahuan saya masih terbatas bagaimana pendekatan terhadap mereka, jadi ya saya mencari referensi mungkin bagaimana cara melakukan pendekatan yang sesuai kepada mereka yang umurnya segini. Bagaimana sih cara komunikasi untuk efektif gitu supaya mereka tahu apa yang kita maksudkan dan mereka bisa menerima dan ya memberikan informasi yang pas. Itu juga dari anaknya sendiri juga ya Bu ya. Juga kita berikan pemahaman ini ya, tahu gitu maksudnya apa. Untuk waktu yang Ibu perlukan bagaimana Ibu? Apakah Ibu perlu cepat, bisa cepat atau perlu durasi yang banyak seperti itu? Kalau untuk yang positif ya 1 minggu cukup ya Bu ya. Kan cari referensi kemudian saya pelajari bagaimana penerapannya. Kalau itu tadi yang disiplin positif ya Bu ya. Nah dalam hal pengembangan Ibu yang kedua tadi kan Ibu ingin mengembangkan media ajar ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu? Kalau media, kalau dari segi waktu media kayaknya perlu waktu yang lebih banyak ya Bu. Karena kan perlu ya 2 minggu lah pengembangannya. Kalau untuk tujuannya bagaimana Bu? Tujuan Ibu harapkan nanti ketika pengembangan media yang Ibu lakukan sudah disampaikan ke siswa atau sudah berjalan seperti itu, apa yang Ibu harapkan? Tujuan yang pasti untuk media kan supaya mereka lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan dan juga memahami mereka harus ini kemana arahnya, supaya pembelajaran kita lebih terstruktur lah dengan adanya media, lebih menyenangkan juga dengan media interaktif supaya interaktif pelajarannya. Kemudian kalau apa tadi?
Pokoknya Iya, bagaimana kurang mungkin ya keberhasilannya. keberhasilannya kalau mereka memberikan umpan balik yang pas, menurut saya itu sudah berhasil. Apalagi kalau mereka senang dengan media yang saya tampilkan misalnya begitu. Jadi ya untuk pendukungnya Oh iya, apa yang pendukung. diperlukan ya. Kalau Itu pendukung kan pasti ada hal yang kalau dicapkan. seperti cuma dikirim di grup kan sulit melihat. Iya. Jadi ya kita Pro LCD sama layar Teknisnya ya Bu ya. ya, perlu sekali itu memang. Ya, jadi kalau saya sebutkan tadi Bu ya, ada dua yang dikembangkan terkait disiplin positif. Mungkin tadi di sini juga tadi seperti yang disampaikan tadi kan menghidupkan motivasi untuk murid ya Bu ya, bisa mungkin nanti bisa Ibu selipkan ini tentang KSA-nya bagaimana juga ya Bu ya, supaya mereka di kelas dengan kesadaran mereka bisa mengelola emosi mereka dan sebagainya yang seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk media sudah bagus Ibu tadi mau membuat media ajar interaktif ya Bu ya, namun tetap ya Bu ya disesuaikan dengan keadaan mereka ya juga. karakter atau keragaman minatnya yang seperti apa ya Bu ya. Nah, jadi dua hal ini saya rasa itu sudah sangat bagus Ibu, pengembangan Ibunya. Tentunya juga Ibu menyadari hal-hal yang sudah Ibu lakukan dan yang akan perlu Ibu tingkatkan, tentunya itu juga untuk memfasilitasi belajar murid dan hasil yang kita harapkan nanti ya Bu ya. Saya rasa cukup Ibu untuk obrolan kita bincang hari ini. Terakhir nih saya tanya nih, kedepannya nih, tadi kan Ibu di awal berada di posisi 8. Ketika pengembangan diri nanti akan Ibu lakukan, harapan Ibu dari kalau kita rating tadi dari 1 sampai 10 mau seperti apa harapannya? Minimal naikkan kita melakukan peningkatan jadi 9. Iya, 10. Iya, bagus ya Bu ya. Tentu kita punya keinginan untuk terus maju itu sudah kita harus naik. Bismillah. Bismillah pasti bisa ya Bu ya. Ya itu sudah suatu akhirnya perbaiki ya tulang ukur keberhasilan. Tentunya mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan kembangkan sebagai umpan balik dari yang kemarin ya Bu ya, itu bisa berjalan dengan lancar, berhasil, tentunya bermanfaat juga untuk Ibu pribadi, untuk saya juga, dan untuk tentunya juga untuk murid-murid ya Bu ya, mereka bisa belajar di kelas, terpenuhi kebutuhan mereka, tercapai capaian pembelajaran, dan tentunya tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu ya. Cukup ya Bu ya akhir kata, mungkin terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Terima kasih atas kita sharingnya gitu Bu ya, nanti kita bisa sharing lagi di hal-hal yang lain ya Bu ya. Cukup Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nadia, Bu Arina, saya lihat tadi luar biasa percakapannya, santai tapi menyenangkan ya. Mungkin sekali lagi saya pengajar praktik mewakili Bu Arina. Terima kasih banyak buat Ibu Nadia karena sudah mendampingi berkolaborasi dalam keterampilan coaching supervisi akademik Ibu Arina. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Salam kenal dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tina, Bu Nadia.